Hai kaum-kaum rebahan di seluruh penjuru bumi. Gimana nih kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Ken. Kali ini saya merangkum sebuah film yang dimana menceritakan kasus pencurian yang dimana dilakukan dengan rapi dan jenius, yang diperankan oleh sahabat saya, Leonardo DiCaprio. Langsung saja, tangkap aku kalau bisa. I need a doctor! Yes. Kisah difokuskan kepada Frank William Abagnale Jr. Nama yang panjang banget bro. Kita sebut saja Frank. Yang adalah seorang penipu kelas kakap, menghasilkan sekitar $4 juta yang setara dengan, hitung sendiri ya, dari hasil pemalsuan cek di 26 negara dan 50 negara bagian. Di usianya yang masih belum genap 19 tahun, sungguh-sungguh luar biasa. Awalnya Frank memiliki keluarga yang sempurna. Ayahnya yang juga bernama Frank William Abagnale Sr., tapi tanpa junior. Sangat mencintai ibunya yang bernama Paula. Membuat keluarga mereka selalu tampak harmonis, ditambah karir ayahnya yang kala itu cemerlang menambah kebahagiaan keluarga ini. Mr. Abagnale? Banks like this one put them out of business. No. Seketika semuanya berubah saat ayah Frank bangkrut. Dengan terpaksa, semua aset miliknya harus dijual tak tersisa. Mereka menjual rumah dan mobilnya, lalu pindah ke apartemen yang lebih kecil. Keadaan semakin memburuk saat kedua orang tuanya bercerai. Frank memutuskan lari dari rumah dan menjalani hidupnya sendiri. Frank terpaksa harus menginap di hotel-hotel. Karena cek kosong dari ayahnya sudah ditolak oleh beberapa bank, Frank berusaha menggunakan trik-trik kecil demi bisa mencairkan cek tersebut. Karena memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ide-ide baru muncul di pikiran Frank. Frank melihat seorang pilot, membuatnya memiliki ide untuk berpura-pura menjadi seorang pilot. Dengan berpura-pura menjadi pelajar dan mencari informasi tentang pilot, Frank datang ke sebuah perusahaan maskapai dan melakukan wawancara. Dari informasi yang didapatnya, Frank memulai aksinya. Aksi Frank yang pertama, Frank menelpon ke sebuah perusahaan maskapai ternama dengan berpura-pura menjadi kopilot yang kehilangan seragamnya. Akhirnya Frank mendapat seragam kopilot yang asli. Lalu Frank memasukkan semua data dirinya. Karena merupakan seorang kopilot, Frank pindah ke sebuah hotel berbintang yang biasa didatangi para pilot untuk menginap. Di kamar hotel itu, Frank membuat cek-cek palsu, mengatasnamakan perusahaan maskapai, tempatnya berpura-pura menjadi seorang kopilot. Love your son, Frank. Walau memutuskan tinggal sendiri, Frank selalu mengirim kabar pada ayahnya lewat surat. Frank juga memberitahu jika dirinya sekarang adalah seorang kopilot dengan penghasilan yang tinggi dan mendapat jatah terbang gratis dengan keluarganya. Frank berencana mengajak ayah dan ibunya berlibur ke Hawaii saat Natal tiba. Excuse me. Memulai penyelidikan di sebuah motel, anggota FBI yang bernama Carl hampir berhasil menangkap Frank. Saat tengah terciduk di dalam kamar motel, Frank terlihat tetap tenang dan berpura-pura jika dirinya adalah Barry Allen dari Dinas Rahasia. Hands on your head. Dengan kecerdikannya, Frank berhasil mengelabui Carl dan kabur. Disitulah awal Carl mengetahui wajah sang penipu yang dicarinya. Don't worry about it. Tak kalah cerdiknya dengan Frank, Carl menyadari jika dirinya sedang ditipu. Dari informasi yang didapat, mengarahkannya pada rumah Paula, yang kala itu sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Setelah mendatangi rumah Paula, Carl baru menyadari jika penipu yang sedang dicarinya adalah seorang remaja. So far, it's about $1.3 million. Di sisi lain, Frank sedang berpesta dengan teman-temannya di apartemen miliknya.
Karena salah satu temannya ada yang kecelakaan, Frank datang menemuinya ke rumah sakit. Di sana ide barunya muncul. The road for a while. I've taken a night job at a Karena kejahatannya sudah mulai beredar di surat kabar, Frank beralih profesi lagi. Lagi-lagi Frank membuat identitas baru dan ijazah baru. Kali ini dia mengaku sebagai Dr. Corner. Mengaku sebagai lulusan kedokteran terbaik di universitas ternama. Membuat dokter senior di rumah sakit itu terkesan dan memberikan Frank pekerjaan sebagai dokter pengawas UGD di shift malam. well. In the past, they've always Pretty impressive resume, Dr. Connors. Seperti biasa, tak lupa Frank mengirim surat untuk ayahnya, memberitahu jika dirinya sekarang menjadi dokter di salah satu rumah sakit. Grams of codeine every 4 hours. Run as fast as Hanya berbekal pengalaman kedokteran dari siaran televisi yang dipelajarinya, Frank nekat menjadi dokter. Sungguh jenius sekali Bang Frank. Orang lain butuh waktu beberapa tahun untuk bisa menjadi dokter. Sedangkan Bang Frank, belajar semalam saja udah jadi dokter. Karena dirinya adalah dokter abal-abal. Saat tengah ada pasien berlumuran darah, bukannya merawatnya, Frank malah buru-buru lari ke toilet karena ingin muntah. Salah satu suster yang bernama Brenda berhasil dirayu dan dipacarinya. Apalagi setelah tahu ayah Brenda merupakan seorang pengacara. Frank malah ingin bertemu dengan orang tuanya Brenda dengan alasan ingin melamar putri mereka. Sungguh beruntung nasib Frank. Diawali pertemuannya dengan orang tua Brenda saat makan malam. Dengan kata-kata manisnya, Frank berhasil mengelabui ayah Brenda, membuatnya terkesan dengan mengaku jika dirinya juga pernah bekerja di kantor hukum. Up and drowned, but the second mouse, he struggled so hard that he Law school. Berkeley. Mendengar itu, ayah Brenda menyetujui Frank bekerja sebagai asistennya. Selain menjadi asistennya, ayah Brenda yang awalnya meragukan Frank juga menyetujui jika Frank menikahi putrinya. If you want my blessing. I'm just a kid who's in love with your daughter. Di tempat lain, Carl, agen FBI, sempat mendatangi rumah ayah Frank untuk mencari Frank. Tetapi ayah Frank menutupi di mana keberadaan anaknya. Namun Carl menemukan surat-surat yang dikirim Frank untuk ayahnya. Dari surat itu, Carl mengetahui alamat rumah Frank. Not a father, are you? Berpenampilan layaknya seorang pengacara, Frank bertemu dengan ayahnya di sebuah kafe. Frank mengundang ayahnya untuk datang di pertunangannya dengan Brenda. Frank memaksa ayahnya untuk menelpon dan mengajak ibunya ke acara pertunangan dengan Brenda. She's going to the wedding with us. I'm gonna get Namun pupuslah harapan Frank untuk melihat kedua orang tuanya harmonis seperti semula. Ayahnya baru mengatakan jika sebenarnya ibunya sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Dad, she wouldn't do that. Why won't you sit down? Why Come on. would she? Mendengar hal itu, Frank sungguh terkejut. Ayahnya juga memperingatkan Frank karena agen FBI sempat mendatangi rumah ayahnya. Bukan malah menasehati dan menyuruh anaknya berhenti menjadi seorang penipu. Ayah Frank malah mendukung anaknya dan meyakinkan jika agen FBI tidak akan bisa menangkap Frank. Where you going? Where you going tonight? Menyadari nasibnya sudah di ujung tanduk, Carl sudah semakin dekat. Tiba-tiba Frank menelpon Carl, mengucapkan selamat Natal, dan meminta Carl untuk berhenti mengejarnya. Karena Frank ingin menetap, menikah, dan hidup normal seperti orang lain. Carl menjawab dirinya akan tetap menangkap dan memenjarakan Frank. Karena kerugian yang diciptakan Frank bukan main-main jumlahnya. She thinks he's Connors. Pesta pertunangan pun tiba. Dihadiri banyak tamu penting. Di tengah-tengah pesta, tiba-tiba Carl datang seakan merusak momen bahagia Frank dan Brenda. Segera Frank berniat mengajak Brenda kabur dari rumah. Di situ Frank mengakui jika selama ini dia sudah berbohong. Nama aslinya Frank. Dia bukan seorang dokter ataupun pengacara, namun Frank benar-benar mencintai Brenda. You're Frank Connors and you're 28.
Karena buru-buru, Frank meminta Brenda menemuinya 2 hari lagi di Bandara Miami jam 10 untuk kabur berdua. Dua hari kemudian, Brenda menempati janjinya, sudah membawa koper besar seperti orang mau minggat. Brenda menunggu Frank di depan bandara. Namun sayangnya, Frank hanya bisa melihat Brenda dari jauh dan segera pergi dari bandara karena Frank melihat sudah banyak polisi yang mengintai di mana-mana. Tak kurang akal, Frank menghubungi sebuah kampus mengatasnamakan perusahaan maskapai yang ingin mengadakan perekrutan pramugari. What it takes to be a Pan American stewardess. Singkat cerita, setelah pemilihan pramugari-pramugari cantik dan bohai, Frank dan pramugari ini berjalan menuju pesawat. Namun, mereka teralihkan saat melihat wanita-wanita cantik lewat di depan mata, fokus dengan melihat gitar Spanyol. Sampai mereka tak menyadari, Frank ada di tengah-tengah wanita-wanita cantik itu. That's the charter terminal. Can you get a look at his face? Tiba-tiba Carl yang sedang ada di bandara ditelepon oleh salah satu anggotanya lewat telepon umum bandara. Rupanya hati milik Carl tidak berfungsi dan dikatakan jika mereka mencurigai seseorang di depan bandara. Step out of the car! Lelaki yang duduk di sebuah mobil dengan memakai seragam pilot. Mereka meyakinkan jika itu Frank. Saat semua anggota FBI dan polisi lari ke depan bandara dan menangkap lelaki ini, ternyata salah sasaran. Ternyata lelaki ini hanya seorang sopir bayaran yang disuruh memakai kostum pilot dan ditugaskan untuk menjemput seseorang di bandara. Tujuh bulan kemudian ditemukan cek-cek palsu menyebar di beberapa negara. Amerika Selatan, Australia, Mesir, Singapura. Sebelumnya tak ada yang menyadari jika itu merupakan cek palsu, karena bentuknya yang nyaris sempurna seperti yang asli. He's making real checks, sir. These are so perfect the airline... No, Carl, you let him get away. Kemudian Carl pergi ke sebuah pabrik percetakan untuk mencari tahu mesin pembuat cek itu. Dilihat dari hasil cetakannya, Pak Tua, pemilik percetakan ini meyakinkan jika mesin percetakan seperti ini hanya ada di beberapa negara seperti Jerman, Britania Raya, dan Prancis. Mount Rashad. Carl ingat jika ibu dari Frank dulunya berasal dari kota kecil di Prancis. Pada malam Natal, Carl pergi ke kota tersebut dan di sana dia berhasil bertemu Frank. Look out first and give a signal. Here, you can put these on your side. I gotta tell you, they're They wanted to bring you in. You wanna bite? What the hell? Saat Carl akan membawa Frank, tiba-tiba polisi Prancis datang menangkap Frank dan dia ditempatkan di sel yang sungguh mengenaskan. I need a doctor! Yes, Jesus. Namun Carl berhasil membawa Frank kembali ke Amerika. Di perjalanan, saat naik pesawat, Frank mengatakan jika dirinya ingin bertemu ayahnya dulu sebelum masuk ke penjara. Betapa hancurnya Frank saat Carl mengatakan jika ayahnya sudah meninggal karena mengalami kecelakaan. Frank yang histeris pergi ke toilet pesawat. Lama tak kembali, Carl menjemput Frank di toilet. Namun dilihatnya Frank sudah kabur melewati saluran air kloset. Singkat cerita, Frank ternyata hanya pergi ke rumah ibunya. Melihat ibunya dari kejauhan yang hidup bahagia dengan suami dan putri kecilnya. Seakan tahu Frank akan pergi kemana, Carl pergi menjemput Frank dan dibawanya Frank ke penjara. Karena kejahatannya, Frank dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Carl sering mengunjungi Frank untuk mengucapkan selamat Natal. Di sana Carl cerita jika dirinya bertugas mengejar pembuat cek palsu lain. Say again. It's definitely a teller, Carl. Karena pengalaman dan kejeniusan dalam memasukkan cek, Frank memeriksa cek palsu itu dan menjelaskan detail kepada Carl. Sesuatu yang tak bisa dipecahkan orang lain bisa dengan mudah dipecahkan oleh Frank. Into my fingers instead of flat.
Melihat kemampuan Frank, akhirnya Carl membebaskan Frank dengan syarat. Frank bersedia bekerja menjadi anggota FBI. Dan akhirnya Frank bebas bersyarat dan bekerja membantu FBI mengungkap kasus pemalsuan cek yang lagi marak pada saat itu. Dan kehidupannya pun membaik. Frank akhirnya menikah dan hidup bahagia dengan istri dan 3 anaknya.